membuka matanya dan dia ngelihat dari cermin, dia ngelihat itu di atasnya itu, di atas punggungnya ternyata ada Hai teman-teman, kembali lagi di Kritis, kumpulan riwayat mistis. Nah, kembali lagi dengan aku, Shelly. Jangan bosan ya teman-teman. Nah, di episode Kritis kali ini kita mendapatkan cerita dari teman kita, yaitu Lina, nama samaran. Dan Lina ini membagikan kisah mistisnya saat dia di kosan barunya, yaitu di Kota Blitar, pada waktu dia duduk di bangku SMA. Nah, tanpa basa-basi, kita langsung mulai aja cerita Lina. Nah, jadi ceritanya Lina ini bermula saat dia duduk di bangku SMA. Pada saat itu, si Lina ini memutuskan untuk pindah kosan dari kosan lamanya karena dia merasa kosan lamanya ini terlalu besar untuk dia tinggali sendiri. Jadi, si Lina memutuskan untuk mencari kosan baru. Nah, kebetulan di kosan baru yang ini ada teman-teman Lina, 6 orang yang dari kampung yang sama. Dan selain itu juga harganya juga nggak terlalu mahal. Jadi 350.000 udah gratis air dan listrik. Wah, itu sih murah banget ya. Nah, walaupun kosan ini menyeramkan, tapi karena banyak teman-temannya juga rame, jadi tuh kayaknya nyaman lah. Jadi si Lina memutuskanlah buat pindah. Tapi karena si Lina ini agak telat pindahnya, jadi di kosan itu cuma sisa 1 kamar. Jadi mau nggak mau ya Lina harus di kamar itu. Nah, jadi letak kamar itu di dekat tangga. Dan seberangnya itu adalah kamarnya temennya si Lina, yaitu si Indah dan si Febri. Oke teman-teman, kita lanjut ke pengalaman pertamanya si Lina. Nah, jadi nih ceritanya, si Lina baru pulang dari latihan bela diri. Nah, si Lina ini pulang pukul 10 malam. Jadi pas itu 10 malam ya semua orang udah tidur lah ya, suasananya juga sepi. Dan pada saat itu si Lina lagi mau nyuci baju. Jadi dia nyuci bajunya di kamar mandi luar. Nah, jadi kamar mandinya si Lina ini nggak ada kamar mandi dalam ya. Mau nggak mau dia nyuci di luar nih. Pada saat dia nyuci nih, tiba-tiba si Lina itu ngedengar kayak ada suara gerbang dibuka. Nah, pas dia gerbang dibuka itu, si Lina itu mikir nih, biasa sih yang pulang malam gini sih si Indah. Jadi dia mikir, oh mungkin itu si Indah. Lalu kayak ada suara langkah kaki yang semakin dekat-dekat ke arahnya si Lina. Kemudian si Lina mikir, apa gue panggil aja ya si Indah. Cuma karena dia nggak mau ganggu yang lain nih, jadi si Lina manggilnya ya kayak pelan gitu. Dia manggil, Dah. Tapi kayak nggak ada jawaban gitu. Cuma tetap ada suara langkah kaki yang semakin dekat. Nah, karena penasaran, si Lina ini berbalik nengok. Dan dia tidak ngelihat apa-apa dong. Nah, langsung si Lina buru-buru beresin cuciannya, tidur. Dan keesokannya si Lina nanya ke Indah. Nah, si Indah ini bukannya ngejawab, tapi si Indah juga merinding dan juga menceritakan bahwa dia pernah mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh si Lina. Nah, dari sana si Lina udah tahu nih, berarti di kosan ini itu ada penunggunya. Sebulan tinggal di sana, penunggunya bukannya makin anteng, malah makin menjadi. Jadi ada suatu ketika si Lina itu lagi tidur siang. Dan biasanya kalau dia tidur siang itu dia posisinya itu tengkurap. Jadi tengkurap dan juga kepalanya pas itu berhadapan dengan cermin. Nah, lagi tidur gitu, lagi udah di alam mimpi lah ya. Tiba-tiba si Lina itu merasa gak nyaman karena berasa tuh kayak sesak, gak bisa napas, terus kayak punggungnya berat banget. Nah, lalu si Lina membuka matanya dan dia ngelihat dari cermin, dia ngelihat itu di atasnya itu, di atas punggungnya ternyata ada satu sosok hitam yang gede, matanya itu putih semua dan sosoknya itu mirip monyet. Nah, si Lina yang kaget ingin berteriak tapi nggak bisa teriak.
juga dia nggak bisa ngapa-ngapain karena punggungnya tuh berat banget, sakit. Nah, untung aja tiba-tiba si Indah itu dateng, menggoncang-goncangkan tubuhnya si Lina sampai si Lina ini bangun. Nah, lalu si Lina juga bingung, ini mimpi atau nyata ya? Tapi kalau misalnya mimpi, si Lina itu tapi ngeliat di cermin itu ada bekas telapak tangan. Lanjut ya, jadi ada suatu ketika si Lina ini terbangun di tengah malam karena udah kebelet. Nah, dia bangunin dong si temennya ini Indah, tapi si Indah ini nggak bangun-bangun karena udah kebelet nih. Akhirnya si Lina memutuskan buat ke kamar mandi sendiri. Nah, sesampainya di kamar mandi nih, dia tuh bingung, kok pintu kamar mandinya ketutup tapi lampunya mati. Jadi kayak ketutup tuh mungkin ada temennya ya, dia mikir ya, tapi kok lampunya mati. Dan dia mikir positif nih, oh mungkin lampunya korslet kali. Nah, lalu dia coba dong ngetok-ngetok pintu kamar mandinya. Feb, kamu di dalam ya? Tapi nggak ada jawaban nih. Terus karena udah kebelet banget nih, aduh lama banget emosi, dia langsung ngomong, weh cepetan weh, udah kebelet nih. Nah, betapa kagetnya dia, bukan jawaban yang dia dengar dari kamar mandi, tetapi seperti suara rintihan yang ngomong sakit, panas, tolong sakit, panas. Nah, dia langsung kaget dong. Dan yang dilakukan Lina adalah dia ngeliat ke atas. Jadi ini tuh kamar mandinya, ini pintu kamar mandi, terus ada celahnya, baru atapnya. Jadi dari sininya tuh dia ngeliat tiba-tiba kayak ada sosok perempuan yang keluar, rambutnya panjang, mukanya hancur, ngomong sakit, panas, tolong, dan lagi bertatapan sama si Lina. Nah, Lina kaget dong, gak bisa bergerak, gak bisa teriak. Dan pas itu untung aja si Indah datang dan kayak nyadarin si Lina. Nah, si Lina yang tersadar akhirnya ngeliat lagi dan udah gak ada. Habis itu lega lah si Lina, lalu dia kembali buat tidur. Seminggu setelah kejadian itu adalah tepatnya hari Sabtu, yaitu adalah hari dimana semua rata-rata penghuni kosan itu pulang, kecuali si Lina. Nah, si Lina ini nggak bisa pulang karena dia harus mengerjakan tugas kelompok yang kalau dia nggak mau ikut nih, nama dia bakalan dicoret. Jadi mau nggak mau si Lina kerja kelompok dan pulang ke kosan pukul 9 malam. Nah, sesampai di kosan nih, suasananya tuh sepi banget karena semuanya pulang ya. Nah, si Lina ini menyalain lampu lantai bawah, tapi lantai atas dia nggak nyalain karena kan mikir nggak ada orang. Kemudian si Lina masuk ke kamarnya. Nah, sesampainya di kamar nih, si Lina itu samar-samar kayak mendengar kayak ada suara langkah kaki yang lagi menaiki tangga. Dan si Lina ini mikir, oh ini kayaknya si Mbak Iwet kali ya. Kok tumben nih jam 10 udah pulang? Biasanya Mbak Iwet kan pulangnya jam 12 malam. Nah, jadi si Mbak Iwet ini adalah penjaga kafe dan memang tinggalnya di lantai atas. Nah, akhirnya si Lina ini sedikit lega lah ya, karena dia mikir, aduh setidaknya ada teman nih di kosan ini. Nah, singkat cerita nih, si Lina ini hendak tidur. Nah, pas pengen tidur, dia itu ngedenger kayak suara berisik banget. Jadi kayak ada suara orang lagi kejar-kejaran sambil ketawa-tawa. Nah, si Lina emosi dong. Dia kayak mikir, ih si Mbak Iwet ngapain sih ngejar-kejaran sama temennya. Cuma ya dia biarin aja lah ya. Tapi semakin dia biarin semakin berisik. Akhirnya dia gerem dong, dia nggak tahan. Terus dia memutuskan buat mau naik ke atas, mau negur si Mbak Iwet. Nah, lalu dia keluar, dia naik ke lantai atas, tapi lampunya itu mati ya, masih mati. Dan tiba-tiba suaranya itu jadi hilang, jadi kayak sunyi, senyap, kayak suara tadi orang ketawa-ketawa, itu nggak ada semuanya. Nah, dia bingung dong. Terus si Lina ini nyalain lampu. Nah, pas dia nyalain lampu, dia melihat ada seorang kayak sosok perempuan gitu membelakangi dia, lagi berdiri ke hadap tembok, jadi ke arah tembok. Nah, kemudian si Lina ini ngomong, Mbak Iwet, jangan berisik ya, saya mau tidur.
lampunya ini saya nyalain aja ya. Nah, tapi perempuan ini nggak ngejawab. Nah, kesel dong si Lina. Akhirnya si Lina memutuskan buat turun nih. Nah, baru dia kayak 1-2 langkah mau turun, tiba-tiba dia mendengar kayak sepi, gelap. Nah, kaget dong si Lina. Langsung kayak dia memutar badan, dia mau ngeliat, tiba-tiba lampunya mati. Nah, kaget dan dia deg-degan banget nih si Lina. Nah, tiba-tiba langsung sosok perempuan itu menampakkan diri pas di depan Lina dengan muka yang hancur, kemudian kayak perutnya itu ususnya udah kemana-mana. Nah, kemudian si perempuan ini ngomong, sepi, kemudian gelap, kenapa semua orang tidak bisa melihat aku? Kenapa hanya kamu saja yang bisa lihat aku? Nah, si Lina yang ketakutan langsung berteriak, dia lari buru-buru ke kamarnya dan mengunci kamarnya. Keesokan harinya, si Lina ini bangunnya siang ya, jadi pas itu dia memutuskan buat ke warung jajan. Nah, pas di warung nih, samar-samar tuh dia mendengar kayak orang-orang tuh lagi ngomongin, ada perempuan yang baru bunuh diri di rel kereta. Kemudian si Lina ini nanya dong ciri-cirinya gimana, dan ternyata ciri-cirinya itu sama persis dengan perempuan yang dia lihat semalam di kosan. Dan yang bikin si Lina bingung nih, kenapa si sosok perempuan ini menampakkan dirinya itu di kosan dan di depannya si Lina, kenapa nggak di tempat lain ya? Ya, jadi segitu aja ya ceritanya dari Lina, cuma sampai di sana. Dan itu adalah pengalaman yang dialami Lina di kosan tersebut. Oke teman-teman, semoga kalian suka dengan episode kritis kali ini. Dan kalau teman-teman suka, seperti biasa ya teman-teman, jangan lupa nih di like, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya. Dan bagi teman-teman yang mau berbagi ceritanya di kritis, boleh DM atau email aku, nanti aku bakal ceritain di kritis. Terima kasih banget buat Lina yang sudah berbagi ceritanya di episode kritis kali ini. Ya, sampai jumpa di episode kritis yang berikutnya. Dah.